Shalom Jemaat JKI Penuai Wolonggong siang hari ini. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Selamat bergabung di ibadah online JKI Penuai Wolonggong siang hari ini. Jika Anda melihat dunia, Anda akan merasa tertekan. Jika melihat ke dalamnya, Anda akan depresi. Tapi jika Anda melihat Tuhan, Anda akan beristirahat dan tinggal tenang. Di dalam Mazmur 42 ayat 5 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Hanya ada satu cara menghentikan tren bunuh diri yang melanda anak-anak dan anak-anak muda. Pertemukan mereka dengan Tuhan secara pribadi. Mari saudara-saudara, siang hari ini kita beribadah bersama-sama secara online dengan sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, saya percaya saudara pasti diberkati pada hari ini. Amin. Mari kita sangkat pujian ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik sama kita. Amin. Dengan hati bersih
besar, kita punya Allah yang agung, ajaib, penuh dengan kuasa. Karena itu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita berjalan bersama dengan Allah. Mari kita berharap kepada Tuhan. Kalau hari-hari ini kau kehilangan pengharapan, kembalilah berharap kepada Tuhan, sebab Dia mampu menolong kita selalu. Pujikan pujian ini sebagai doa kita ke hadapan Tuhan dan menguatkan jiwa kita juga. Saatku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja kuasa
Engkau dengan iman. Kami memprioritaskan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Apapun persoalan, pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu, kuatkan Tuhan dan teguhkan hati kami semua. Dan di dalam nama Yesus, kami mau dengar firman Tuhan yang akan mengajari kami dan memberikan kami hikmat, pewahyuan yang kami perlukan untuk berjalan lebih kuat lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mempelajari firman Tuhan. Shalom, Jemaat GKI Penuai yang luar biasa. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bersuka cita pada siang hari ini, boleh sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Tema sharing pada siang hari ini yang akan saya sampaikan, saya ambil judul Memahami Batasan. Sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang Kau berikan Tuhan, untuk kami terus datang kepadamu Tuhan. Kau pakai, Kau urapi bibir mulut hamba ini Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang tertanam baik di tanah yang subur menghasilkan buah yang baik Tuhan. Kami percaya dan kami amini Tuhan, biarlah sidang jemaat GKI Penuai Walongong Tuhan mendapatkan pengurapan yang baru, mendapatkan hal yang baru di dalam setiap kehidupan mereka. Kau kuatkan, Kau berikan semangat yang baru pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Minggu ini kita belajar di komsel, setiap komsel, yaitu tentang mengenai Nadab dan Abihu. Kita tahu bahwa cerita ini diambil di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 20 Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu ini sehingga membuat kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Karena dari cerita ini Bapak Ibu mungkin nanti bisa baca di dalam Imamat 10 ayat 1 sampai 20, sehingga mereka mati seketika ketika mau mempersembahkan korban bakaran. Dan cerita ini sangat menarik, cerita ini sangat unik, cerita ini sangat menggugah hati kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang salah di mata Tuhan, sehingga kita ada batasan-batasan yang kita harus lakukan dengan baik. Karena setiap perintah Tuhan, setiap keinginan Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada kehidupan kita mempunyai batasan yang harus kita lihat dan kita harus lakukan Bapak Ibu. Mengapa kita perlu memahami batas-batas yang berlaku dalam kehidupan kita, yang ditetapkan Tuhan untuk hidup kita? Supaya di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, banyak dari kita yang sudah keluar batas dari rencana yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Banyak dari kita mungkin keluar batas sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup di zaman pada saat itu, pada zaman Nadab dan Abihu, kita bisa melihat bahwa tidak sembarang orang bisa mempersembahkan korban bakaran. Hanya imam yang ditunjuk kepada orang tersebut yang bisa memberikan korban bakaran. Kalau kita di sini hidup di akhir zaman seperti ini, kita seringkali melewati batasan tersebut. Seringkali kita lupa akan perintah Tuhan. Contoh mungkin ketika kita mau memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Kita contoh yang paling konkret, yang paling kita hadapi dari kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita mau memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, seringkali kita lupa untuk kita berdoa. Mungkin kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa setiap pujian penyembahan yang dibawakan setiap WL, singer atau pemain musik itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita bisa lebih melihat
Tuhan di dalam kehidupan kita untuk bekerja, di dalam setiap penyembahan, di dalam setiap urapan yang ada, bahwa ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan di dalam setiap kehidupan keluarga, ada hati yang hancur yang Tuhan bentuk untuk berbalik kepada Dia. Jadi di dalam setiap penyembahan, di dalam setiap pujian, bukan hal yang sepele untuk kita lakukan, tetapi itu adalah hal yang terbaik yang kita bisa berikan untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Kalau kita hidup di zaman saat Nadab dan Abihu, ketika kita salah mempersembahkan korban, kita akan mati seketika. Ketika kita salah memberikan yang terbaik buat Tuhan, ada dosa yang Tuhan lihat dalam hidup kita, kita bisa mati seketika. Tetapi kita lihat, ada zaman anugerah Tuhan. Kita pelayan-pelayan Tuhan harus bisa memenuhi standar Tuhan, memenuhi segala yang Tuhan berikan untuk kita melakukan yang terbaik dalam pelayanan. Jangan kita melayani Tuhan hanya sekedar, jangan melayani Tuhan hanya kita bisa melihat show kita, suara kita bagus kah, kita bisa memain musik bagus kan? Enggak, itu Tuhan tidak lihat itu. Tapi Tuhan lihat hati, kedalaman hati kita, bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, kita harus berbalik kepada Tuhan. Dan bukan untuk manusia kita melayani, tapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan pada siang hari ini yang saya dapatkan untuk saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa kita harus memahami batasan-batasan yang Tuhan berikan. Banyak orang yang percaya yang perlu diingatkan kembali tentang batasan-batasan atau rambu-rambu di dalam menjalankan fungsinya sebagai orang-orang percaya ketika kita masih berada di dalam dunia ini, ketika kita masih melayani Tuhan, ketika kita masih memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik untuk hidup kita untuk melayani Tuhan. Batasan-batasan ini memberikan bukan untuk mempersempit ruang gerak kita Bapak Ibu, namun digunakan sebagai rambu-rambu penuntun agar justru ruang gerak kita akan semakin banyak orang percaya menjadi leluasa tanpa terbentur oleh berbagai pelanggaran yang tidak seharusnya dialami atau dilakukan. Batasan-batasan tersebut juga bisa berupa firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, sekaligus memberikan kita nilai-nilai kerajaan surga yang terkandung. Dan kita bisa melihat bahwa ada juga aturan-aturan yang berlaku di setiap ruang lingkup yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Di dalam Imamat 10 ayat 1-20, di ayat 2 berkata seperti ini. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kita bisa garis bawahi bahwa keluarlah api dari hadapan Tuhan. Pada zaman dahulu, pada zaman Nadab dan Abihu, api itu berbicara tentang Roh Kudus, berbicara tentang kesucian, berbicara tentang Roh Allah, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam Roh Kudus. Ada yang memberikan arahan, ada yang memberikan jalan supaya kita jalan mana yang harus kita lalui. Roh Kudus yang menuntun kita. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberikan kehidupan kita, menerangi kehidupan kita. Seperti tadi, pelita bagi kakiku, dan menuntun setiap jalan-jalan kita menjadi lebih terang, lebih terarah, lebih mengarah pada tujuan. Ketika Nadab dan Abihu adalah seorang anak-anak Harun, seorang anak-anak imam. Mereka adalah imam-imam yang sudah Allah pilih dan tetapkan untuk membawa persembahan kepada Allah. Tetapi kenapa? Kenapa mereka bisa melakukan hal yang salah? Mereka sudah tahu aturan-aturan yang mereka harus lalui, batasan-batasan yang mereka harus pikirkan dan harus mereka lihat, dan tidak boleh sembarangan. Tetapi Allah kemudian kok bisa membunuh mereka?
dengan api karena mempersembahkan api asing kepada Allah ketika mereka membawa persembahan. Bukan api yang berasal dari tungku mesbah tersebut, Bapak Ibu. Mereka melakukan kesalahan yang sangat fatal, melanggar kekudusan Tuhan dengan menyalakan pembaran mereka dengan api yang bukan berasal dari mesbah ukupan di kemah suci tersebut. Kita bisa tahu cerita ini, kita bisa mendengar cerita ini, dan kita bisa melihat bahwa ada aturan loh yang harus kita lakukan. Ada batasan loh yang harus kita lihat. Kesalahan mereka harus mereka bayar dengan mahal, Bapak Ibu, dengan kematian yang ada. Ada quotes bilang seperti ini, melayani Tuhan yang kudus tidak cukup dengan hanya kemauan, Bapak Ibu, melainkan juga harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sesuai dengan apa? Ketetapan yang sudah ditetapkan Tuhan. Jadi kesembronoan kita atau kesembarangan kita dalam melayani Tuhan menunjukkan kita tidak menghargai Tuhan dengan baik, dari ketaatan kita maupun dari kekudusan kita. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita bisa melihat bahwa ibadah yang kita lakukan baik secara online, secara onsite, kita harus melakukannya dengan benar, harus melakukannya dengan hati yang tulus, dengan kekudusan yang ada. Karena kita bisa melihat bahwa ketika pandemi terjadi 3 tahun yang lalu, banyak ibadah secara online, dan kita bisa melihat kualitas iman mereka. Apakah mereka tetap kuat di dalam menghadapi rintangan? Apakah mereka tetap fokus untuk beribadah secara benar di hadapan Tuhan? Tetapi yang kita hadapi, yang kita lalui, ya, dan saya tidak melarang untuk Anda melihat online atau melihat YouTube. Tetapi kita bisa melihat ketika kita mau belajar firman Tuhan, dan harus ada batasan yang kita lakukan. Beribadahlah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, untuk kita bisa melihat, bisa mendengar firman Tuhan secara benar, secara terarah dan benar-benar fokus di hadapan Tuhan. Dan bagi orang percaya, berarti kita tidak menghargai kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menguduskan kita. Kita harus menghargai setiap ibadah yang ada, setiap firman yang ada, setiap batasan-batasan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita harus menghargai itu, supaya kita bisa melihat bahwa kita menghargai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kita bisa melihat bahwa Dia telah menebus dosa kita, Dia telah menguduskan kita untuk menjadi anak Tuhan, anak terang dalam kehidupan kita. Beberapa hal mengenai pentingnya kita memahami batasan-batasan yang Tuhan berikan, di antaranya saya petik ada 2 poin. Poin yang pertama itu, batasan membuat kita paham akan apa yang harus kita lakukan. Saya ulang, batasan membuat kita paham akan apa yang harus kita lakukan. Rasul Paulus berkata seperti ini, memahami bahwa memang ada wilayah-wilayah kerja yang tidak ditentukan Tuhan untuk baginya. Jadi dia mengatakan bahwa ada wilayah yang saya tidak bisa lalui, ada wilayah yang saya tidak bisa jamah. Mungkin orang lain yang bisa menjamah, atau orang lain yang bisa memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan menetapkan wilayah, mungkin Rasul Paulus di wilayah ini untuk memberitakan firman Tuhan. Begitupun juga dengan kita, ada konsekuensi yang harus kita jalani. Firman Tuhan berkata, bagi orang percaya, dan kita bisa melihat bahwa firman Tuhan berkata untuk kita memberitakan firman Tuhan buat keluarga kita, untuk saudara kita, untuk siapapun yang kita temui. Dan kita mungkin bisa melihat bahwa dari situ kita paham bahwa harus kita lakukan. Itulah tugas kita. Itulah keinginan Tuhan untuk kita memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap makhluk, bahwa kita harus melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Jadi ketika setiap orang percaya memahami aturan mainnya melalui batasan-batasan yang Tuhan tetapkan, bukan akan membuat orang percaya menjadi lebih mudah bergerak tanpa harus melanggar aturan yang tetap ditetapkan. Ya, ketika kita memahami aturan, kita bisa melihat bahwa kita akan lebih mudah menjalaninya. Kita akan lebih tahu arah yang tujuan kita, hidup kita. Apa nih Tuhan? Pelayanan apa yang harus saya ambil? Saya nggak bisa nyanyi, suara saya kurang bagus. Tapi banyak pelayanan yang Anda bisa lakukan untuk Anda bisa melihat bahwa kita menghargai Tuhan, kita menghargai kematian Dia, kita menghargai penebusan dosa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Lakukanlah apa yang Anda bisa menurut Anda lakukan. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memuliakan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa perbuat untuk kita bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, batasan membuat kita bertanggung jawab. Batasan membuat kita untuk bertanggung jawab. Kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membatasi untuk sebuah kebaikan. Kita bisa lihat bahwa pada mulanya Allah memberikan batasan kepada, mungkin Bapak Ibu lihat di kitab Kejadian, awal mula manusia diciptakan, Adam dan Hawa, dan mereka Tuhan kasih batasan. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Adam bahwa pohon di tengah taman ini jangan kau jamah atau kau sentuh atau kau makan buahnya dan kau akan mati. Tuhan udah warning seperti itu. Tetapi ketika Adam dan Hawa melakukan kesalahan dan melewati batas yang mereka lakukan, Tuhan tahu bahwa itu akan terjadi gitu. Itu akan mereka makan. Tetapi kita bisa melihat Tuhan memberikan warning, Tuhan memberikan arah, Tuhan memberikan batasan supaya apa? Supaya agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu. Mengetahui buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ketika mereka makan buah itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan sudah memberikan konsekuensi. Mereka keluar dari Taman Eden, mereka diusir dari Taman Eden, dan mereka melihat ketelanjangan mereka, dan mereka melihat bahwa mereka lagi tidak kekudusan mereka. Dan kita bisa melihat bahwa ada aturan, ada Tuhan sudah berikan untuk mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bisa melihat bahwa batasan membuat kita harus bertanggung jawab. Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan penilaian, atau Tuhan memberikan batasan dalam hidup kita supaya kita lebih aware, bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan lakukan ini loh. Jangan berjudi contohnya. Banyak orang melakukan hal yang fatal ketika jatuh dalam dosa perjudian. Banyak hal yang terjadi, rusaknya rumah tangga, hancurnya rumah tangga. Mungkin banyak hal orang jatuh miskin dalam hal seperti ini. Dan kita bisa lihat ada ketika kita melangkah lebih jauh, ada konsekuensi yang harus kita lalui, ada konsekuensi yang kita dapatkan. Tahukah kita bahwa pada waktu Tuhan memberikan larangan tersebut, Tuhan sedang mengajarkan arti sebuah tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Tuhan sedang memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, Roh Kudus sudah mengingatkan kehidupan kita, akan hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ada teguran dalam hati kita untuk kita tidak melakukan kesalahan. Ada teguran Roh Kudus mengingatkan kita, tapi kita mengabaikannya. Terkadang kita juga tidak memikirkannya. Kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, yang jahat di mata Tuhan. Dan kadangkala kita mengabaikan hal tersebut, Bapak Ibu, dan tidak mau mematuhinya. Betul? Kita melakukan hal yang tidak berkenan, dan Tuhan sudah memberikan peringatan
melalui hidup kita, melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi manusia kadang-kala mengabaikan. Karena apa? Karena dosa yang ada. Dan kita belajar dari cerita Nadab dan Abihu ini bahwa kita memerlukan batas-batas agar taat dengan perintah Tuhan atas hidup kita, atas hidupmu. Ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kita pengharapan yang baru dan yang terbaik dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan pada siang hari ini, pentingnya batas-batas dalam hidup kita. Yang pertama apa? Batasan membuat kita paham akan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, batasan membuat kita lebih bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita terus bersama-sama menuntun, memberikan tuntunan setiap hari, biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kita setiap hari kita, agar kita tahu batasan-batasan dalam hidup kita. Banyak berdoa, banyak mendengar firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada makhluk, kepada sesama, kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Kita belajar pada siang hari ini, jangan kita melewati batasan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk apa? Untuk hidup kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih kuat dalam Tuhan. Ketika kita kuat, ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi buah, kita akan orang lain akan melihat buah tersebut di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu, yang saya bisa sampaikan. Saya percaya dan saya aminkan bahwa firman yang Anda dengar, apapun firman yang Anda sering dapatkan, biarlah itu terus bertumbuh untuk kehidupan kita. Karena apa? Karena banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Contohnya ketika benih ditabur di tanah yang subur, benih itu akan bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang manis. Untuk siapa? Untuk kehidupan kita. Jangan sampai benih itu jatuh ke tanah berbatu yang terhimpit dengan batu-batuan masalah, ada pergumulan hidup, Anda lari dari masalah tersebut. Tetapi jadilah benih yang tertanam di tanah yang subur. Jangan kita abaikan mungkin hanya sekedar ibadah online atau ibadah onsite kita datang. Kita harus menghargai firman Tuhan. Kita harus menghargai keberadaan kita, menyembah Tuhan. Di saat kita melihat hanya berfokus kepada Tuhan, hanya menyembah kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun, menjamah hidupmu, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi untuk hidupmu. Itulah firman Tuhan. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Terpuji nama Tuhan, puji Tuhan, ibadah telah selesai dari awal pertengahan hingga akhir dengan baik. Semua kemuliaan kita kembalikan ke dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya mau mengumumkan ibadah JKI Penuai akan kita adakan onsite kembali tanggal 11 November 2023 jam 1 siang. Bertempat di City Life Church 129 Jardine Street, Fairmeadow, New South Wales, Wollongong. Dicatat 11 November jam 1 siang di Wollongong City. Mari kita invite jiwa-jiwa, teman-teman, saudara-saudara kita untuk datang bersama-sama beribadah bagi Tuhan Raja kita yang akan dibawakan dengan Pastor Petrus Haryono. Mari kita ramaikan, kita beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita berdoa, satukan hati berdoa untuk persembahan kita dan beberapa doa syafaat kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ibadah telah selesai. Biar semua yang kami dengar firman-firman-Mu, isi hatimu ya Bapak, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami ya Bapak.
Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Kau yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kini kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan, ucapan syukur kami ya Bapa. Biar semua ya Bapa kami bawa ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Biar semuanya ya Bapa yang terbaik yang datang daripada Engkau menghidupi kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa juga ya Bapak untuk semua kerinduan pergumulan sidang jemaat-Mu JKI Penuai Wollongong ini ya Bapak. Biar Tuhan yang memberi jawaban, memberikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur kuasa darah-Mu ya Bapak, yang sakit Bapak, yang lagi recovery dalam penyembuhan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan yang tepat, yang cocok, tepat pada waktu-Mu. Bahkan yang membutuhkan pasangan hidup ya Tuhan, Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan dan seiman yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau Jehovah Jireh kami, Engkau Jehovah Rafa kami ya Tuhan. Tuhan yang terus menyertai, Tuhan Emmanuel kami ya Bapak. Bapak, kami juga mau topang doa ibadah Christmas yang akan datang, gabungan ya Bapak, tanggal 10 Desember ya Bapak. Kami minta ya Tuhan, urapan Tuhan turun atas setiap sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Biar kami kembali, sidang jemaat-Mu kembali merasakan ya Bapak makna Natal yang mendalam Bapak untuk hidup kami ya Bapak. Sehingga hidup kami ya Bapak semakin diubahkan, bahkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami serahkan ibadah Natal 10 Desember, panitia-panitia bekerja keras untuk semuanya kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami, semua doa-doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin, shalom. Terpujilah nama Tuhan, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu dan hidupku, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang mendoakannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Shalom.